Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin, baik semuanya ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Mas Amar untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Amin. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Amar telah memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian Ustadz akan cek kehadiran terlebih dahulu. Tadi Ustadz lihat di grup WhatsApp itu sudah ada yang hadir, tapi ada beberapa juga yang belum. Seperti Mas Alif dan Mas Handa. Ada yang tahu kabarnya mereka kemana? Oke, Mas Handa tidak ada kabar. Mas Alif? Oh, Mas Alif sakit. Baik, semoga Mas Alif nanti cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Mas Handa semoga cepat bergabung dan belajar bersama kita ya. Oke, pada pagi hari ini mungkin nanti Ustadz ada sedikit gambaran pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan teks deskripsi. Mungkin pada pembelajaran minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung hal tersebut. Namun pada minggu ini nanti kita akan lebih dalam untuk mempelajari teks deskripsi ini. Oke, Ustadz ada sedikit cerita nih untuk masuk ke pembelajaran. Bukan cerita sih, ini adalah ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 25, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Di sana ketika kita memperhatikan artinya tadi itu, Allah menggambarkan, mendeskripsikan tentang gambaran surga, betapa indahnya surga di akhirat kelak. Nah, itu merupakan bagian dari teks deskripsi, artinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran surga yang begitu indahnya dengan tadi menggambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ketika di surga itu diberikan buah-buahan dan juga pasangan-pasangan. Nah, sebegitu indahnya surga, seperti yang Allah gambarkan. Itu pun mungkin merupakan sedikit gambaran saja. Kita tidak bisa membayangkan indahnya, sangat indahnya surga di akhirat kelak. Semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini kita belajar di Google Meet ya. Namun mungkin Ustadz akan bagikan share screen PPT Ustadz sehabis ini. Oke, Ustadz share screen terlebih dahulu, mohon ditunggu. Oke, sudah terlihat ya? Teks deskripsi.
Nah, pada tampilan awal ini ada terlihat gambar-gambar dari 1 sampai 6. Nah, gambar-gambar ini kita bisa deskripsikan. Nah, yang pertama Mas Alvan, silahkan. Apa yang Mas Alvan lihat di gambar yang pertama? Oke, bagus. Ada seorang anak perempuan dan seorang ibu yang sudah berbelanja di kedai. Oke, bagus. Ya, gambar yang kedua Mas Busro. Nah, Mas Busro mengatakan seorang ibu dan seorang anak yang sudah berbelanja di kedai tadi melihat seekor kucing berada di belakang mereka. Bagus, Mas Busro. Oke, gambar ketiga Mas Amar. Oke, kata Mas Amar, seorang anak tadi memegangi seekor kucing yang mengikuti mereka. Oke, bagus. Yang keempat, Mas Ferdi. Nah, benar kata Mas Ferdi, seorang ibu dan seorang anak tadi akhirnya membawa anak kucing atau seekor kucing yang berada di belakang mereka tadi. Kelima, siapa? Terserah aja nih. Oke, Mas Alpan lagi, silahkan. Nah, kata Mas Alpan, seorang ibu dan seorang anak tadi membawanya ke rumah dan membersihkan atau memandikan anak kucing yang mengikuti mereka tadi. Yang keenam, oke, Mas Anda. Alhamdulillah sudah hadir ya Mas Anda ya. Oke, Mas Anda silahkan. Nah, kata Mas Anda, seorang anak dan juga seorang ibu tadi akhirnya memelihara dan memberi makan kepada memberi makan kepada seekor anak kucing tadi. Oke, itu merupakan gambaran kecil daripada teks deskripsi. Namun sebelum lebih jauh untuk merangkai gambar-gambar ini menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh, kita perlu tahu pengertian daripada teks deskripsi ini. Oke, menurut bahasa, teks deskripsi atau deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describere yang artinya menggambarkan atau memberikan satu hal. Menurut istilah, deskripsi adalah satu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitra, maksudnya mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Kemudian tujuan teks deskripsi di sini yaitu untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Oke, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan satu objek tertentu. Yang kedua, bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca, agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar sendiri satu objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, sifat penulisannya objektif, karena selalu mengambil objek tertentu yang dapat berupa tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan. Yang keempat, penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis maksudnya objektif, impresionistis, subjektif, atau sikap penulis. Yang selanjutnya yaitu macam-macam teks deskripsi. Deskripsi orang ada 4 aspek, yaitu yang pertama deskripsi keadaan fisik. Nah, keadaan fisik ini ya mungkin tinggi, rendah, panjang, pendek ya. Yang kedua deskripsi keadaan sekitar. Bagaimana keadaan sekitar daripada orang yang ada pada teks deskripsi ini. Yang ketiga deskripsi watak atau tingkah perbuatan. Apakah orang ini lembut, apakah orang ini sabar, dan lain sebagainya. Yang keempat, deskripsi gagasan-gagasan tokoh. Kemudian deskripsi tempat. Yang pertama, suasana hati.
yang kedua bagian yang relevan, dan yang ketiga urutan penyajian. Selanjutnya ada indikator keberhasilan pembelajaran teks deskripsi. Yang pertama kelengkapan isi cerita, yang kedua kesesuaian isi cerita, dan yang ketiga sistematika isi cerita. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, Mas Amar ya yang bertanya. Oke, bagus sekali pertanyaan Mas Amar. Kata Mas Amar, berkenaan dengan gambar yang pertama tadi, itu bagaimana kita menyesuaikan isi ceritanya, Ustadz? Oke, bagus. Nah, sebelum itu kita sudah mendengarkan tadi di indikator keberhasilan pada poin 2 yaitu kesesuaian isi cerita ya. Dan gambar-gambar tadi sebenarnya kalau dilihat lebih seksama lagi, itu ada nomor-nomornya sebenarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sudah berurutan dan sudah runtut. Tinggal bagaimana kita merangkai kata-kata deskripsi yang bagus supaya ceritanya terkesan utuh dan lengkap. Bagus sekali pertanyaan Mas Amar. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Ini kalian selanjutnya akan melaksanakan latihan di Kahoot berupa kuis ya. Nanti di sana ada kuis benar salah ataupun juga pilihan ganda. Nah, silahkan catat linknya terlebih dahulu. Nanti kita akan kerjakan. Silahkan nanti di screenshot ya jawaban atau skor kalian setelah mengerjakan link latihan ini. Maksimal 2 kali pengerjaan. Silahkan di screenshot dan dikirim ke grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Silahkan sekali lagi Ustadz tekankan kerjakan latihan yang sudah Ustadz tampilkan pada link tadi untuk mendapatkan nilai ya. Ustadz maunya sih berkelompok, tapi kan kita lagi daring menggunakan Google Meet ya. Kita gunakan untuk perorangan saja terlebih dahulu. Mungkin minggu depan kita bisa berkelompok nantinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.